Sebelumnya, pekan ketiganya kita ada nanti kajiannya disampaikan oleh Teteh Lili. Beliau akan menyampaikan intinya bagaimana kita belajar untuk jadi anak soleh-solehah. Jadi akan banyak materi yang disampaikan, tapi temanya berganti-ganti. Ustazahnya sama setiap bulannya. Di pekan ketiga undangannya juga akan saya sampaikan setiap bulannya. Jadi paginya panahan, siang jam 9-nya nanti ada kajian dari Teh Lili. Insya Allah beliau tahu banget bagaimana berinteraksi dengan anak-anak kita. Baik, kali ini kegiatannya akan dilakukan oleh teman kita, saudara kita, kakak kita, namanya saya panggil Bana. Nah, ternyata namanya panjang banget, Muhammad Syahid Albana kalau nggak salah ya. Ya gitu, Muhammad Syahid Albana. Nggak jauh dari kita sebenarnya, dia suka main di masjid kita juga. Pernah mengajar kaligrafi ketika tahun berapa ya? 2 tahun lalu di kegiatan pesantren kilat waktu itu. Nah, karena waktu itu cuma sekali doang, jadi efeknya tidak berasa. Nah, saya mencoba untuk bikin program ini berkelanjutan. Jadi harapan saya pribadi itu adik-adik bukan cuma sekedar mengenal doang, tapi akhirnya benar-benar bisa bagaimana menulis keindahan kaligrafi Islam gitu, kaligrafi Arab. Kedepannya karena kesenian kaligrafi itu, terutama kaligrafi huruf Arab itu hampir punah sih, seakan sudah hampir jarang banget diajarkan. Makanya saya memberanikan diri untuk mulai menghidupkan lagi kegiatan belajar kaligrafi ini. Mungkin dari saya sekian. Nanti kurang lebihnya kalau ada yang dipertanyakan mungkin di akhir nanti kita bisa komunikasi lagi. Waktu dan tempat silakan Mas Bana untuk mengambil posisi. Sekian dari saya dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya. Ya, sebelumnya kan kita pernah bertemu sekali, mungkin yang belum tahu ada, yang udah tahu juga ada. Jadi kakak perkenalkan diri dulu ya. Tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Agung juga, betul nama kakak Muhammad Syahid Hasan Albana. Kakak lulusan dari MTS Elitisom, yaitu pesantren Elitisom di daerah Raubebek. Jadi kakak itu udah mengenal kaligrafi ini lumayan cukup lama. Nah, dari situ kakak sudah belajar selama 3 tahun ini untuk memperbagus tulisan, dan juga yang tadi disampaikan Pak Agung, kaligrafi ini juga udah lumayan cukup jarang ada yang tahu, jarang ada yang bisa juga. Makanya dari situ kakak coba mau berbagi ilmu kepada kalian. Mungkin dari kalian ini ada beberapa anak-anak yang bisa ada seninya untuk menulis kaligrafi. Semoga ya nanti dengan berbagi ilmunya kakak ini, semoga juga kakak biar bermanfaat ilmunya buat kalian. Ya mulai kita bisa mulai aja ya. Sebelumnya udah pada nyiapin ininya belum? Untuk pena udah dikasih tahu? Pensil biasa ya? Oh iya, nanti aku coba minta tolong ini. Soalnya untuk kaligrafi ini kan kaligrafi ini terkenal dengan seni ya. Jadi kita punya tulisan yang mempunyai nilai khusus, atau dia bisa berbentuk sendiri gitu. Dengan caranya kita goreskan dengan pena yang khusus juga. Makanya dari situ nanti kita siapkan dengan pena khusus ini buat adik-adik, nanti kakak kasih tahu gimana cara pegangnya. Oke, nanti kakak tanya dulu dengan Pak Agung ya untuk ininya. Tapi kakak kasih tahu dulu sebelumnya untuk Arab tulisan Arab aja apa aja sih yang bisa ditulis kaligrafi. Hampir semua tulisan Arab bisa tulis kaligrafi. Tapi beberapa ada kaligrafi Islam itu kan ada beberapa macam ya.
nanti kakak mulai dari tulisan Arab yang mulai dasar aja dulu kira-kira. Makanya nanti liatin dulu. Nanti kalau udah siap penanya nanti kakak ajarin satu-satu, oke? Kalian liatin dulu aja gimana cara nulisnya, berapa titik ya. Soalnya kan nanti kan di situ ada kaidah. Kaidah itu ada nilai. Jadi posisi dia di mana tulisan itu harus rapi, ada beberapa jaraknya. Nanti dari situlah kita bisa lihat keindahan dari tulisan itu. Pak Agung, untuk kaligrafi tulisannya Di sini. pena. Makanya ini benar Pak, pegangnya ini. Ada di sini. Biar sama. Oke. Ini nggak kelihatan. Tambah dulu dari sini. Oke. Ya, untuk adik-adik, ada kesinian nggak sih Pak? Ada di sini. Enggak, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan ini yang ini ya. Kelihatan ya? Untuk Udah. Yang mana benar? ya mulai dari awal nggak apa-apa. Ya ngomong yang mana? Ya, kita bisa lihat adik-adik, maaf, mohon perhatiannya untuk lihat ke monitor. Jadi untuk belajar kaligrafi ini kita membutuhkan beberapa alat khusus. Salah satunya dengan pena kalam atau intinya. Intinya itu ya dimana kita membutuhkan pena khusus untuk menulis. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa bagai macam. Misalnya ada pensil, ada pena, ada handam. Handam itu atau kalam itu biasanya terbuat dari bambu. Dan itu untuk menengah ke atas nantinya kalau adik-adik udah bisa. Nanti di situ ada beberapa pena yang khusus juga, itu biasanya untuk dia cara sistem memakainya itu dia menyelupkan ke tinta. Tapi untuk kita nanti kita belajar dengan spidol aja dulu. Nanti kakak siapin dengan penanya itu seperti apa. Pak Agung, Pak, maaf, boleh ganti materi. Nah, untuk gambar di sini kita bisa melihat ini gimana keruncingan pena khusus. Jadi di pena ini kan kita nanti potong miring ya, khusus biar dia itu di saat kita goreskan ke kertas itu dia jadi kotak. Dan itu nanti ada beberapa penempatan untuk gimana caranya itu kita tulis. Untuk kemiringannya itu juga berpengaruh kepada kelebaran tulisan tersebut. Makanya nanti aku coba ajarin gimana posisinya gitu. Boleh Pak, next. Nah, ini gambar yang berikutnya adalah tinta. Media tinta ini yang tadi kakak bilang sebelumnya, untuk kaligrafi ini banyak berbagai macam bentuk penanya. Dari awal pensil, kapur, pulpen, kalam hingga handam. Handam ini salah satunya ini khusus untuk tintanya. Jadi di mana bambu itu kita harus runcingin, kita buat khusus dan dicelupkan ke dalam tinta ini. Gitu. Makanya banyak yang belum tahu dari kalian kalau ada tinta kayak gini, yaitu untuk tulisan kaligrafi dari handam gitu. Next Pak. Nah, ini dia. Kalau untuk gambar berikutnya ini kita belajar ini untuk seni dari keindahan. Mungkin dari beberapa kalian ini ada yang pintar gambar, ada yang suka gambar, ada yang suka berwarna. Jadi dari sini kita media ini untuk cat. Biasanya kita ini ngadain cat ini
nanti jika kalau kita pengen menggambar, membuat gradasi warna, membuat kaligrafi indah, ada hiasan-hiasan bunganya. Jadi kita bisa pakai beberapa cat air gitu. Ada juga kan kalau misalnya kalian juga pasti pernah yang namanya masuk ke dalam masjid kan ya. Nah nanti kan di situ kan ada tulisan kaligrafi Arab ya, dan itu indah banget kan. Nah itu dari situ kita bisa ngeliat dari gradasi warna cat. Jadi kita belajar warna cat itu bukan semata-mata buat gambar. Jadi kita tahu gimana nih untuk bentuk indah bunga gimana, untuk batik ya gimana gitu. Nah itu makanya kita belajar gradasi warna, di mana warna itu harus cocok sama tulisan biar terlihat indah, biar kelihatan timbul gitu. Boleh Pak, next. Oke, nah dari sini materi berikutnya kita masuk ke dalam inti tulisan. Inti tulisan itu dimana kita salah satu syarat untuk bisa menulis kaligrafi ini ialah kita harus bisa membuat kotak. Yang tadi kakak bilang sebelumnya, kita itu membutuhkan pena khusus yang dimana penanya itu ujungnya sudah diruncingkan atau dikotakkan. Makanya nanti kita belajar untuk tata letak ini, pertama-tama kita membuat kubus yang mungkin tadi sebelumnya sudah lihat kakak nulisnya seperti apa di depan ya, karena harus di kaligrafi itu kita harusnya nulisnya miring. Mungkin nanti kakak contohin ya, nanti di saat kita udah mulai coba praktek, kakak kasih tahu untuk pegang tulisannya seperti apa gitu. Ya Pak, boleh lanjut? Nah, syarat kedua untuk bisa menulis kaligrafi ini kita bentuk zigzag, atau ya kalau bisa dibilang dasar ya. Kita mau buat palanya dari H, huruf hijaiyah dari H. Jadi tinggal garis kotak itu nanti kita garis tarik asal, nanti jadinya zigzag dan berbentuk kotak seperti ini. Makanya nanti kita coba, kita mulai dari penanya dulu, nanti kakak buatkan, terus juga nanti kita lihat lagi, kakak kasih contohnya gitu. Oke. Lanjut Pak. Nah, kalau ini bentuk elipsi melingkar. Untuk ketebalan itu dia kaligrafi elipsi ini dia bisa dibilang untuk khatnya beda. Karena dari kaligrafi kita ada beberapa khat. Salah satunya khat nasah. Khat nasah itu khat yang biasa kita temuin di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, kalau misalnya khat sulus, khat sulus itu ada yang biasanya kalau di tembok-tembok masjid itu yang cakep, yang tulisannya numpuk. Nah, itu khat sulus. Nah, ada juga yang khat diwani. Khat diwani gimana? Nanti kita coba pelajarin. Jadi kita coba yang paling dasar dulu untuk khatnya itu khat nasah. Yang dimana kita mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin kan kita nggak tahu ya. Ada yang nanti belajar baru sebentar udah jago. Insya Allah. Yang penting kalian tetap belajar semangat, karena ilmu kaligrafi ini jarang ada yang punya. Sekalinya punya, ilmunya mahal. Karena nanti kita bisa ngikut lomba dan juara, itu dia. Nah, makanya nanti kalian juga untuk belajar ilmu kaligrafi ini, kalian kan untuk tulisan ini kan kita khusus ya. Makanya kita paling enggak kalau udah selesai belajar di sini jangan sampai lupa kayak udah besok aja gitu. Jadi kita harus pelajarin lagi. Kita kalau emang lagi nggak ada kegiatan, kita coba nulis kaligrafi yang diajarin waktu itu, bisa nggak gitu. Karena kakak sebelumnya juga begitu. Kakak dulu nggak bagus tulisannya. Terus juga ya kakak akhirnya mau belajar. Akhirnya alhamdulillah kakak pernah juara 2 tingkat wali kota waktu itu. Kakak didaftarin dari MTS Elitis Home. Nah, kakak belajar, kakak lomba, banyak yang kayak kakak gitu yang bisa kaligrafi. Nah, dari situ baru kita tahu cuma beberapa orang yang bisa kaligrafi dari semua mungkin saudara-saudara kita di luar gitu. Makanya kakak berharap kalian juga ada kemauan, ayo belajar kaligrafi lagi gitu.
biar ilmunya nggak mendem, biar ilmu kakak tuh juga bisa tersalurkan kepada kalian gitu. Oke Pak, untuk materi udah ya. Sekarang mulai kita mungkin langsung praktek aja mungkin. Boleh. Ini aku kasih tahu materi yang kalau sudah dibahas kayak gini. Boleh. Nah. Iya. Oh iya, maaf. Ada sedikit tambahan. Sebenarnya ini sih salah satu untuk materi ini kita harus berpegang teguh kepada materi yang ini. Karena dari sini kita bisa melihat untuk tulisannya itu kan huruf hijaiyah. Dan di sini dia istimewa. Istimewanya gimana? Nanti di saat kita menulis suatu ayat dari Al-Qur'an itu kita bisa rapi, kita bisa bagus kelihatan tulisannya dengan cara seperti ini. Kita belajar itu ada titik-titiknya, dimana titiknya itu sesuai dengan pena kita nanti. Jadi misalnya alif ini berapa dia tingginya, supaya nanti kalau kita nulis Arab itu nggak ada yang tinggi, ada yang pendek, terus ntar ada yang nggak lurus, ada juga yang mengsang-mengsong. Nah itu dia, makanya kita nanti berpegang teguh kepada titik ini. Gimana nih caranya biar nulisnya itu harus lurus. Nah ini berapa panjangnya, berapa tingginya, biasanya dari situ. Nanti kalau kita udah lancar dengan tulisan seperti itu, kita buat sendiri sesuai feeling. Nah dari situ dia nanti kalau misalnya kita udah nulis kaligrafi ini kelihatannya bagus, kelihatannya ada jarak walaupun kita nggak kasih titik. Itu dia, makanya dari sini kan kita bisa ngeliat ya, mulai dari alif, ba, ha, da, ro. Sebenarnya semua huruf hijaiyah itu ada titik tertentunya. Cuman di sini kita ngambil beberapa yang agak susah atau perwakilan. Misalnya kayak ba itu kan ta, sa itu kan sama ya. Nah paling enggak nanti kita ngambil aja satu, ha, da, ro, sa itu sama. Cuman kita nanti perlu perhatikan aja titik-titik ya. Oke Pak Agung, next. Kalau yang tadi kan kita lihat untuk tulisannya itu kan satu-satu ya. Nah kalau ini kita ngelihat ini, maaf Pak, boleh di zoom agak mundur soalnya. Baik. Nah kalau ini kita bisa menyambung ayat atau menyambung huruf. Nah dari sini kita ngelihat ini gimana caranya sa ini bertemu sama ro, gimana caranya sa ini bertemu sama lam, gitu loh. Gimana caranya ini ha ini ketemu sama ko, gitu. Jadi nanti di situ kan kita nggak bisa nyambung ayat itu bersamaan. Misalnya ha sama ko hurufnya beda, terus kita sambung itu dengan sesuai huruf aslinya dia, ha sama ko. Padahal dari sini kaligrafi ini nanti kita bisa, misalnya ha sama fa-nya itu bisa panjang. Nanti juga bisa nyambung lagi ke huruf berikutnya. Nah dari situ yang tadi pertama itu kita lihat titiknya berapa dia. Misalnya ha ini titiknya 3 ke samping. Terus nanti di sebelahnya itu harus ada titik 1. Terus masuk lagi ke fa. Nah nanti sebelumnya kayak gini jadinya. Keindahan. Di saat bersambung ada jarak, ada bentuk gitu. Boleh next Pak, maaf. Boleh. Nah ini sebenarnya sama sih ya untuk yang tadi juga. Cuman kalau ini kita bisa melihat nih ukur-ukurannya, gimana kaidahnya, gimana bentuk cara tata letaknya biasanya dari sini. Ini kalau untuk ini dia huruf khat nasah ya. Kita untuk khat dasar nasah. Dia tulisannya itu nashi, cuman kita baca nasah. Nah, itu untuk kaligrafi pada umumnya. Untuk pemula dasar, kalian mungkin ya bisalah untuk alif, ba, huruf hijaiyah ini kita bisa tulis gitu. Boleh next Pak. Nah di sini ada beberapa huruf di huruf hijaiyah ini, salah satunya di kaligrafi ini yang agak susah. Misalnya tadi kita lihat itu dalam to atau zo. Nah itu agak susah karena nanti kita di situ membuat
perut ya, kalau bisa dibilang mah perut sama benderanya itu harus pas. Karena kalau kita nggak pas kaidahnya itu bisa dibilang kurang bagus juga. Nah, juga ada ain. Ain ini dia palanya itu harus pas, ada hitung-hitungannya juga. Dan di situ agak rumit mungkin. Makanya nanti kakak pelajarinnya itu untuk huruf hijaiyah dulu. Nanti kalian kalau kiranya kalian masih kurang penasaran nih, kakak tadi ngajarnya di masjid kurang bagus, kurang lancar atau apa. Yang penting nanti kakak kasih tahu cara tulisnya gimana, bentuk pulpennya gimana. Nanti kalau misalnya kalian iseng-iseng di rumah, kalian lanjutin. Untuk media di rumah itu bebas ya, maksudnya kalian bisa pakai pulpen. Pulpennya ada yang khusus ya. Ada juga pakai pensil. Kita pensil ini biasanya buat belajar di rumah. Dulu kakak begitu, kakak pelajarin lagi, pakai pensil dulu. Tapi untuk di sini kalau misalnya ada medianya pakai spidol, kita nggak apa-apa pakai spidol. Nah, kalau ada pensil, kita pakai pensil nggak apa-apa di rumah. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, Pak, ini gimana ngeraut pensilnya gitu kan, kotak. Nanti minta tolong ke Pak Agung aja, nanti biar Pak Agung yang kasih ke saya gitu, kasih ke kakak untuk ngeraut. Misalnya buat di rumah, Kak tolong rautin dong, pulpennya gimana gitu. Yang penting nanti di sini kita belajar gimana caranya itu tulisan ini bisa kotak, sama cara megang spidolnya, cara tata tulisnya gitu. Makanya dari sini kita coba belajar rame-rame. Ya bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada bisa gitu kan. Ada kemauan. Pokoknya semua itu menjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia yang pasti tercapai. Gitu. Makanya kalau misalnya tulisannya susah kak, nggak bisa-bisa. Ini kak nggak bisa-bisa. Banyak. Apalagi dari biasanya kakak ngelihat kaligrafi ini lomba, banyak lomba peserta itu yang juara itu dari perempuan, dari ukti. Karena kebanyakan lawan-lawan kakak itu dari perempuan. Karena apa? Kalau orang laki ini kita biasanya datang belajar nih, udah datang sekedar belajar. Selebihnya ya anak laki-laki pasti main game. Kalau perempuan kan enggak. Kalau perempuan biasanya dia datang belajar, dan kalau emang dia mau, dia sungguh-sungguh, dia tekun, dia teliti. Makanya kebanyakan waktu kakak lomba itu dia pesertanya perempuan, dan itu juara semua bisa dibilang. Nah insya Allah nanti kalau diantara kalian udah ada yang bisa, kakak lihat ada tulisan yang lebih oke, kita tekunin lagi, kita belajar lagi gitu. Boleh Pak, di next Pak. Boleh, next, ada lagi? Cukup. Oh udah aku siapin Ibu. Ada. Nanti kalau untuk aku kan nyiapinnya paling kertas biasa, cuman dia ada garis ya Bu. Iya. Nah nanti di situ mungkin itu untuk tugas di rumah nanti ya, kalau itu ada huruf. Iya betul. Makanya kalau aku nanti di sini mungkin ngajarin kita, nanti aku udah siapin tadi kertasnya ada bergaris. Nah nanti di situ aku kasih tahu. Jadi untuk pulpennya ini aku kasih contoh dulu. Untuk garis ini berarti ini panjangnya segini, tingginya gitu. Jadi aku udah ukur juga ketinggiannya. Jadi atas bawah nanti saat yang ngerjain itu nggak bentrok, nggak mepet gitu. Benar. Baik. Berarti kita boleh langsung praktek ya? Oke, boleh. Kita geser gini biar semuanya taruh. Boleh, Pak. Oke. Kertasnya sudah dibagi Pak? Sudah. Oke. Nah, nanti kertasnya dibagi nama kakaknya ya.
Kita lihat dulu ke depan. Untuk penulisannya yang tadi kakak bilang kan kita ngeliat dari titik ya. Nah dari situ nanti kakak ke tempat kalian, kita kasih tahu cara megangnya gimana, cara nulisnya gimana. Tapi yang jelas nanti kakak kasih tahu dulu untuk hurufnya ini berapa titik sebenarnya sih gitu. Iya Pak. Nah, kolom 1 materinya ini dari Bapak dulu ya. Besar. Oke, nanti ini praktekin mereka baru nanti ada PR-nya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Gitu dulu. Baik, Pak. Ya, kertasnya sudah dibagikan. Untuk kertas yang ada gambarnya udah dibagi belum? Yang kayak kakak gini? Oh belum? Oke, sebentar ya. Jadi untuk yang udah ada nih kertasnya boleh dilihat dulu. Nah itu kita materi pertama ini kita belajar huruf alif. Alif, ba gitu. Jadi yang tadi kakak bilang untuk kaligrafi ini kan kita membutuhkan ketelitian. Terus juga kalau dalam bahasa kaligrafi itu kita lihat ada kaidah. Kaidah di mana ya kita harus ngikutin sesuai titik ini. Jadi titik kita ini kan ada, kita kalau nulis miring itu kan kotak ya. Di situ bisa dilihat kotak. Nah, kotaknya ini nanti kita beberapa buat acuan. Misalnya kaligrafi ini kita alif. Alif itu berapa sih Bang? Tingginya Kak gitu. Tinggi alif ini berapa Kak? Kira-kira kan banyak yang nanya gitu. Nanti kita tinggal dari garis bawah aja. Itu untuk kertas yang kakak udah bagiin kan udah kakak garis ya. Nah itu kita hitung dari garis bawah nih. Nanti kita tulis kotak gimana cara nulisnya. Itu harus 5 huruf. Nah kebanyakan seperti ini. Jadi dia nggak ada yang mencong ke panjangan atau mencong ke samping atau lebih pendek gitu. Jadi kita ada patokannya. Untuk alif ini kita ada 5 titik gitu. Nah, ini dia kita bisa lihat untuk tulisannya. Misalnya ada yang belum kebagian ya, kita bisa lihat dulu ke sebelahnya, kita bisa lihat gabung dulu gitu. Halo, halo, ya, kita bisa lihat dulu kan ke sebelah-sebelahnya gitu. Yang udah ada kita bisa belajar bareng. Dilihat di situ untuk alif ini kita butuh 5 titik. 5 titik. Yang tadi kakak bilang sebelumnya. Biar kita garisnya itu nggak terlalu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi patokannya itu untuk membuat alif ini harus 5 titik. Jadi nanti kalau kita udah nulis ayat Al-Quran panjang,
itu kita udah ada patokannya. Berarti harus 5 titik semua untuk alif. Dan kalau untuk ba-nya ini di sini ada palanya. Pala pertamanya itu dia bentuknya begini. Di sini kita nggak boleh terlalu panjang palanya, kita harus menyesuaikan. Dan dia lebarnya itu membutuhkan 4 titik. 4 titik ba ini. Untuk yang belum ada boleh dilihat ke depan nggak apa-apa, sesuai sama untuk di materinya. Nah, untuk alif ini yang tadi kakak bilang, dia butuh 5 untuk alif. Dan ba ini dia butuh 4 titik untuk kolom ruang di dalamnya itu. Jadi nggak mungkin yang ada nulis ba-nya itu terlalu jauh, atau dia ke atas ininya, atau ininya dia kelebaran. Itu kita ada patokannya untuk kolomnya ini ada 4 titik. Nah, jadi untuk nulis itu biar gimana caranya nggak terlalu keluar garis ke bawah ba-nya begini, itu salah sebenarnya. Makanya kita ada patokan di sini untuk tinggi ba ini biar nggak keluar garis ini. Dari pala pertamanya ini kita butuh setengah kotak ini. Makanya nanti kita coba tulis, kita kasih tahu, oh kayak gini ternyata tingginya, oh kayak gini ternyata alif bentuknya, panjangnya gitu. Nah, kayak gini, misalnya kita membuat kalimat Allah misalnya ya. Dari sini gimana caranya nih Kak? Kok Allah ini alif sama lamnya Allah ini kok beda gitu. Nah, nanti untuk belajar di lamnya ini kita udah huruf bersambung. Gimana caranya lamnya ini kita nggak sesuai sama alif. Misalnya dia tingginya alif itu 5, lam itu juga harus 5, enggak. Jadi di saat dia sudah bergabung ke huruf yang lain bersambung, itu udah beda lagi kaidahnya. Nah, dan di sini kita kotak ini apa sih Kak maknanya juga itu cuma buat patokan doang atau gimana? Nah, untuk kotak-kotaknya ini dia berpatokan juga untuk kaidah, yaitu tata letak kemiringan pena kita atau kalam kita untuk alat tulis kita ini. Jadi nanti dari situ untuk menciptakan keindahan tulisan, kayak misalnya ba, oh kelihatannya rapi nih Kak, tulisannya kotak. Ya karena dari titik ini gitu. Dan itu ada tata letak untuk penulisannya. Gitu.
dikasih tugasnya kan bisa dari bikin kubus dulu, alif dulu gitu. Jadi Oh iya. Nggak kebanyakan nggak bisa ngerjain. Iya benar. Iya, Ya makanya aku coba kasih untuk yang alif dulu sama ba dulu ini. Heeh. Kubus dia terlalu simetris pak, terlalu kebanyakan. Paling nggak nanti kita buat kotak ininya paling beberapa kotak gitu. Boleh? Iya? Heeh. Untuk ada bawa spidol? Nah, iya nanti aku siapin. Heeh. Nanti aku kasih untuk ininya. Kita lihat dulu makanya untuk ini aku kasih gambaran ini untuk belajar kotak dulu. Nanti kalau udah ready kotaknya, gimana sih kita lihat tulisannya. Nanti aku ke kalian gitu untuk memberitahu tata letak pegangannya, untuk gimana cara nulisnya gitu. Ya, untuk alat tulisnya udah ada yang ready, ada bawa yang apa? Spidol, ada yang bawa. Oke, bawa. Nanti kakak coba rautin ya. Nanti kakak ke tempat kalian. Mulai dari sini dulu. Untuk yang bawa spidol, oke. Gede banget ya spidolnya ya. Nggak apa-apa. Tapi itu bulat ya, bundar. Ini Kotak. karena kan kita kan belajar ya. Jangan yang itu kak, itu pendek. Kependekan. Ada yang lebih panjang. Siap. Nah, iya ini. Nah, aku ini. Ini, makasih. Sebentar ya. Makanya kan kita untuk nulis kaligrafi ini alat khusus ya. Aku boleh minjem tatakan? Minjem tatakannya sebentar. Oke, maaf ya. Jadi pinggirnya dipotong itu ya? Iya, untuk pinggir ini kita potong miring. Belum mulai. Belum. Nanti aku mati dionin lah. Jadi ini Nanti cara guna ini gimana bang? Nah, nanti kakak kasih tahu ya. Untuk penggunaan ini. Ini belum mulai ya? Belum. Kakak belum ini. Boleh dipegang dulu, Mas. gimana dulu? Boleh aku ini? Gimana cara buat itunya? Kotak-kotaknya. Buat kotaknya nanti kakak kasih tahu untuk pegang caranya ya. Cara megangnya gimana biar dia jadi kotak gitu. Oh jadi nggak harus bikin kotak ini? Karena kan bentuknya miring ya. Nah, itu yang harus kita. Bingung cara megang nulisnya gimana? Iya itu ya.
gampang ya. Ya, gampang. Tangan kelas hitam. Dan coba bangunin. Gimana ya nanti? Kayaknya aku nggak tahu. Ini bentuknya sama Nah. semua. Sama kan ini bentuknya. Nah, ini kakak kasih tahu langsung ya caranya ya. Jadi ini boleh dipegang. Ini megangnya begini. Kayak pegang pulpen biasa, tapi posisinya itu miringnya begini. Ini Kak. Nah, ya begitu. Ini ya. Nah, oh iya. Itu, nah, itu kecil videonya yang satu kotak. Oke, ini boleh pegang dulu. Mana? Aku boleh. Mana? Begini. Itu kayak gini kan Kak. Nih gini nih. Ah ya, untuk itu. Nanti kakak kasih tahu untuk goresnya ya. Digoresnya seperti apa gitu. Wih, coba. Kok nggak nyata sih? Kotak. Hati-hati nanti tintanya nggak keluar lagi. Tutup dulu. Kering ini Kak. Kering. Iya, boleh tutup dulu. Macam-macam dulu kali tintanya ini. Ya. Cara memangnya. Ya, aku udah bagi. Ada lagi nggak ya kertasnya? Satu kali doang kan semua. Aduh, lurus ke badannya, jangan bongkok. Set. Gak ada sih warnanya. Nah, ini sama cara pegangnya begini. Jadi nanti dia nulisnya seperti ini. nih. Ini kecil, cuman gini. Nih. Di kotak seperti ini nih. Tuh. Tuh, garisnya miring ke kanan gitu. Jadi enggak gini. Jadi dibuat kotak begini. Nah, nanti kakak kasih tahu ya. Oh, jadi bisa dibikin segitiga kalau Iya. dimiringin sedikit. Betul. Nah, kita belajar dari situ rada kotak. Bisa Kak. Dasarnya dulu aja benar, dasarnya dulu aja. Dasarnya aja. Baru tahu Ini saya, Kak. dikasih tahu ininya Pak, apa pegangannya Pak, buat megang. Huruf aja, jangan nyambung dulu, huruf aja. Heeh. Dulu. Anaknya banyak. Mm-mm. Bang, tas. Ini tuh pegangnya kayak mana, arah mana, sebelah mana. Gitu kan? Gitu. Coba, kalau ininya mana? Buka dulu. Kelasnya masing-masing. Biar. Coba, pakai pensil, pakai ballpoint, pakai apa? Gini ya. Pakai apa itu? Nah, Pensil. Kak, Nih. ini salah megang. Boleh nggak? iya benar. Ini aku kasih tahu dulu nih. Kamu belajar nih, mana? Ini kegedean. Kertas dia mana? Kertas saya Kak, sepeda gua mana sepeda gua? Nih. Jadi oke, sebentar ya. Tutup dulu. Ini kan? Sabar. Jadi di sini Ini dapur satu. ini harusnya 5A. Boleh. Kakak kasih titik dulu ya, nanti coba dipelajarin ya. Lihat cara nulis kakak kayak gini nih. Nih, gimana dia nulis itu harus miring. Pinjam ya? Jadi di sini harus 5 garis ya. Ya, di sini harus 5 ini. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Tuh, ini 5 nih. Jadi di sini caranya gini nih. Nih posisinya kan gini. Bikin alifnya gini. Posisi miring begini kayak tadi kotak begini kan. Ya. Kalau kotak kan berarti begini ya. Nih, tuh. Nah, kita narik garis begini. Wow, bagus. Gitu. Jadi di sini atasnya kotak. Kotaknya itu dari sini. Dari miringnya ini. Oke? Oh iya. Nah, nanti di sini kalian coba bikin 5 ya, garis lagi gini. Nah, kasih patokan.
boleh. Berarti aku bikinnya di sini, Kak. Di sini aja, lanjut aja terus belajar kayak gini. Alifnya Iya. kotak lagi, alif lagi. Ini nggak ada yang lebih panjang. Ke Ini inian. punya aku yang tadi, dia minta. Nah, kamu bisa ngeliat nih kayak gini nih. Tadi udah aku kasih tahu caranya kan. Nah. Mana? Ada ininya? Ini pakai apa? Krayon, Warna. pensil warna. Krayon deh. Ada spidol. Spidol deh. Tapi agak nembus. Enggak ada lagi ya. Ini aku kasih tahu ini spidolnya mana ya? Hijau. Hitam ada. Hitam nggak ada. Hitam nggak ada ya. Coklat. Coklat ya ini ya. Boleh. Hah, iya aku berhasil. Gimana itu? Ah, iya, benar. Kak, kayak gini kan, Kak. Aku yang berhasil. Aku minjem papan dong. Sebentar ya. Nih, pakai ini. Nanti nembus. Enggak nih. Ini kamu ikutin ya. Nih, boleh kayak gini belajar. Di titik ini spidol siapa nih? Nih, boleh. Nih di titik kayak gini ya. Dibikin panjang kayak gini. Oke? Udah ada yang ready spidolnya? Nah, ini udah ada nih. Enggak, aku kasih tahu cara tulis aja ya. Ini sebelumnya. Maaf ya. Ini kan buat dasar ya. Nah, cara megangnya itu tuh gini. Posisinya miring begini kan. Iya. Nah, jadi kalau tadi kamu ini udah bagus nih, udah bisa nih. Tapi kalau Belakang udah ada sih. udah ada, boleh dilihat. Kalau kata aku yang bagus ada beberapa yang kayak ini. Iya. Ini lumayan bagus. Jadi Kurang panjang aja menurut aku. iya, makanya dari situ kita patokan nih. Ini berarti di sini 5 titik. Ini. Itu 5 titik nih. Ini. Kayak nanti di sini ini aku kasih contoh. Berarti kan cara nulis itu begini kan ya. Begini ya. Gini. Jadi alif itu cuman gini. Posisinya enggak gini, enggak begini, tapi dia miring kayak kotak gini. Kalau kotak kan garis ke samping. Nah, kalau alif ini dia garis ke bawah. Bawahnya gimana? Udah begini aja. Itu alif. Gak apa-apa. Makanya nanti aku kasih tahu dulu nih. Sini. Nah, di sini 5 titik nih. Kalau kamu bingung, Kak, gimana caranya biar nggak 5 titik ke atas bawah? Ini dari bawah aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nulis alifnya bagaimana? Gini aja. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai, sini aku kasih bak nih. Dua, 3, 4. Ini setengah garis. Jadi dia yang garis ininya itu nggak sampai lewat. Ini kegedean, oke?
boleh. Yang alif dulu nggak apa-apa. Ada yang ready? Ada lagi pulpennya? Ini udah ada kotaknya. Coba aku lihat pulpennya, maaf ya. Ini aku raut boleh? Oh boleh. Iya. Bener. Makanya aku juga ngeliat ini udah cakep ininya. Khusus. Boleh. Untuk itu nggak bisa Kak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai media pensil aja kalau nggak bisa. Kalau begini boleh gak? Kita kita soalnya kan kaidah ya kayak maksudnya kita pensilnya itu khusus paling nggak apa-apa, nanti kan kita belajar aja ngeliat dulu ke samping gimana cara megangnya sih, megangnya ya kayak gini, minjem dulu kayak maaf. Nah ini cara pegangnya. Jadi ini kotak ini kita megangnya itu harus gini Kak. Jadi kan kalau tadi kan mungkin lurus ya begini ya gitu. Nah tapi kalau misal ini kaidahnya itu harus miring, makanya posisinya dia miring. Makanya nanti nggak apa-apa di ini aja kalau emang nggak ada kiranya. Yang penting kan kita tahu dulu pensil, kita pensil pakai pensil Makita ya, Makita itu pensil tukang. Itu nggak bisa Kak, soalnya ini kan dia arangnya ini kan lebih tipis ya. Boleh mungkin dipotong? kita bisa garis gitu. Boleh? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak dipotong? Nggak boleh. Iya nggak apa-apa Kak, tapi nanti paling di rumah aja udah disiapin gitu. Jadi nanti di saat pertemuan akhirnya itu ada. Tapi nggak apa-apa untuk pakai yang kotak itu. Kalau pensil namanya apa? Pensil Makita, pensil tukang. Pensil bangunan kalau itu ya. Belinya di material lah. Tapi juga ada yang khusus katanya mekanik. Oh pensil mekanik ada. Pensil mekanik itu cumannya dia lumayan sedikit mahal ya kayak. Tapi kalau untuk belajar ini nggak apa-apa pakai Makita yang mungkin dihapus itu gampang. Yang gepeng. Nanti bawa kasih ke Pak Agung aja kalau emang mau dibikinin. Nanti biar aku yang buatin gitu. Tapi nanti kan kita udah tahu gimana cara pemegangnya gitu. Nanti untuk praktek tulisnya aku kasih tugas nggak apa-apa Kak. Iya nggak apa-apa Kak. Selebihnya. Kamu udah ada ininya. Maaf ya. Nah ini bagus. Cuman ini masih panjang ya. Kakak izin raut ya. Ibu, dibuang dulu biar ada miring dia. Jadi nanti membuat kotak dia buat ujungnya. Bentuknya kayak stabilo karena mungkin buat kaidah ya kayak. Benar, 5 titik. Tapi nanti ini aku kasih tahu buat megangnya itu kita begini Kak. Nih. Tuh. Jadi di dalam penulisan itu nanti gini Kak. Nih. Sini. Tapi ini kan karena kita ini medianya kecil ya. Untuk kotaknya paling kecil dapatnya. Gitu. Paling dari sini kita ngitung aja dari bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti segini doang. Untuk harus dari sini. Enggak harus ya, makanya kan sesuaiin sama ininya, sama penanya. Nah nanti untuk megangnya itu kita nggak gini Kak, ini kita nggak gini, tapi kita lebih miring gini gitu. Jadi alifnya tuh ke bawah. Kayak nanti kita buat begini. Tuh, jadi di bawahnya ini sebenarnya harus lancip. Enggak tegak lurus. Kayak begitu. Nah iya, ada seni ujungnya. Ini yang diperhatiin lancip. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, kotak aja dulu. Yang penting dia biar sama itu 5 garis. Kalau yang disebut 4 tadi lebarnya mungkin. Kalau sebut 4 itu untuk ba Ibu. Jadi ba itu dia begini Bu.
Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Oh, maksudnya lebar. Iya, mangapnya itu 4. Ini 4. Bukan tinggi. Gitu seperti ini. Tapi untuk tak juga sama. taknya sama. Juga sama 4 ya. Iya, makanya paling ini kita belajar untuk alif dulu. Kita buatin kotaknya. Nanti kamu tinggal ikutin ininya. Ya. Ini ya. Iya, bagus. Ini udah ada. Nah, ini di belakang. Udah sebagian ada yang aku kasih contoh. Yang media pensil untuk penanya ada. Udah. Kalau yang bak dan yang bagian sini. Oh iya, boleh. Jadi membuat huruf ba ini kita gini. Jadi kan kamu bingung di sini ya. Di sini cuman begini, stop. Jadi kayak kotak kayak koma aja. Nah, nanti di sini harus begini. Kenapa sih ada garis, Kak? Karena di sini buat patokan supaya dia nggak melenceng keluar. Dan di sini kan 4, 3, 4 gitu. Dan dia nggak apa-apa kalau kamu mau lebih keluar lagi gitu 5, nggak apa-apa. Ini nanti jatuhnya dia cut yang berbeda, misalnya cut sulus atau apa. Tapi untuk saat ini dia yang ininya setengah kotak, jadi nggak terlalu mepet begini, sebegini. Jadinya harus dirada di atas, baru begini. Ini aku langsung ke bawah atau dulu? Boleh dua-duanya kalau kamu emang masih pengen nyoba nih Kak, pengen kebak atau apa gitu kan. Nah, nanti di sini aku kasih kayak gini lagi nih. Ini untuk alif 5. Ini untuk alif 1 garis ini. Nah, di sini untuk ba. Selang-seling ya? Iya, boleh. Di sini ba. Nah, ini ba. Jadi di sini tuh ada titiknya nanti. Boleh dibelajar lagi nggak apa-apa. Jadi gimana cara yang ininya nih, belajar ininya nih, ujung kayak koma aja, tarik dikit ntar diangkat dari sini dia jadi kotak gitu ya. Boleh udah untuk media ininya dong. Coba gimana susahnya? Alifnya betul nggak kayak yang ini? Yang ini sama ini betul nggak? Betul, cumannya ini nanti harus sesuai sama kotaknya. Alifnya sesuai kan? Tapi ini kan bentuknya harus kotak kayak ini, nggak boleh bulat. Kotak kak. Iya kotak. Yang penting ada kotak ini nih. Ini dia perhatiin. Bulat ini belum kotak-kotaknya harus seperti ini nih, kayak gini nih. Ini kotaknya bagus. Oh bagus, aku kotak ini apa kan? Alifnya tapi yang ini kan kak? Apa? Kak ini bolong. Oh nggak apa-apa, ganti lagi aja. Alifnya kayak gini. Alifnya yang kayak gini yang bagus. Oh, ini dari Ustadz Agung, dari Pak Agung. Ya, alifnya kayak gitu. Nah untuk Lah aku memegangnya ikutin gini. dari ini kabana kayak gini. Aku Nggak apa-apa. ikutin. Yang penting dia bawahnya ada lancip di sini ya. Ada lancipnya dikit. Nah kalau ini kan kamu belum lancip nih. Oke? Kamu bisa belajar lagi nih kayak gini, bagus sudah. Katanya ini pengen gini kan kotaknya. Oh boleh. Begini. Jadi yang miringnya ke atas. Punya kamu? Yang ini kan? Oke, ya. Nah iya begitu bagus tuh. Abang. Kayaknya Mas Bona ini bikinnya terlalu gede deh ini, jadi Aduh, medianya iya. soalnya kan kecil dia tuh. Cuman emang sengaja aku kasih space. Jadi harusnya itu kan kayak gini ya, dia 5.
Sini masih ada space. Jadi dia bisa ngimbangin. Jadi yang dia berpatokannya itu di bawah. Jadi di saat dia pindah ke bawah tuh nggak ini. Jadi ngitung 4 bikin kubus dulu baru bikin ini. Kalau misalnya dia bingung bikin kubus nih, kamu bingung nih bikin 5-nya nggak takut kelebihan. Dari bawah nggak apa-apa. Iya bikin dulu. Buat patokan dulu. Iya buat patokan. Ini 5 dulu. Nanti tinggal buat seperti ini. Nah cara megangnya itu. Diulang. Bikin alif dulu, satu baris alif dulu. Seperti ini. Di bawahnya bak gitu ya. Megangnya maaf seperti ini. Sama, cuma titiknya. Nah, cuman kotak. Terus garis. Nah, mirip harus lurus seperti ini. Ini tangannya. Nah, dari bawah dulu. Jadi seperti ini. Nah, nih gini. Nah, oke. Ini yang baknya ya. Ini baknya nih. Baknya begini. Tahu bang. Tuh 2, 3, 4. Oke. Nah, lanjutin ya. Iya bang. Dibuat ya. Tahu cara megangnya seperti ini. Oke, bagus. Oke. Pak, banyak kayak gini pak. Baknya ini kurang kotak. Ini kotaknya bagus nih. Ini udah bagus. Cuman baknya harus begini. Ini. Berarti dari situ bukan dari sini. Ini dari kanan, tulis dari kanan begini. Bikin dulu nih begininya nih. Nih, begininya bikin. Tulis gini. Kotak, bikin kotak. Nah, nih belajar ini nih. Minta kasih tahu nih bagus kotaknya. Oke? Kakak media krayon ya? Ada media selain krayon? Ini krayon, dia pakai krayon. Bawa ballpoint bawa spidol enggak? Enggak, ya enggak apa-apa. Bisa sebenarnya kan dimeringin. Mas. Nah, di ujungnya ini bisa nih, pakai nih. Bikin kubus dulu kan bisa nih. Nah, bikin kubus dulu baru bikin alif. Oh, itu cara memegang nulis ini kapur dia, Pak. Iya, makanya karena medianya itu biar enggak apa, biar belajar dulu aja. Boleh ya, enggak apa-apa. Seadanya dulu yang Maaf ya, nih aku kasih tahu kalau di sini. Jadi kalau ini kan kotak ya. Kotaknya itu kan nulisnya begini, berarti kotak nih. Itu tinggal nyimbangin, berarti nulisnya kotaknya bisa bikin kotak begini. Masih. Nih ya. Terus harus begini. Nanti ada spidol yang lain nggak kak? Ada spidol kak? Boleh. Spidol ada di raut belum? Belum ya? Warna hitam ada? Boleh aku pinjam. Yang mau di raut warna hitam. Ini aja. Jangan. Beresin. Benar-benar dia kabur. Tuh. Ngapain sih? Hati ya. Apa? Nah. Nih aku kasih tahu nih cara pemegangnya nih. Nih nanti kan ini kan kotak ya kalau aku buat seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa untuk saat ini kamu belajar untuk bikinnya aja berapa titik gitu. Walaupun dia nggak kotak nggak apa-apa. Nah, bikin baknya berapa. Biasanya kamu di sini mau bikin ini tadi alif berarti 1, 2, 3, 4, 5 kamu garis gitu ya. Tapi sekarang yang ini yang bingung. Oh, nah nanti kakak situ ya. Oke, boleh lanjut. Nah, kalau untuk kotak ini cara megangnya seperti ini nih. Nanti kamu dilihatin di rumah. Nah, megang itu kotak ini. Jadi ini kan kotak ya. Tuh garis. Ini kita nggak gini, tapi gini. Jadi sejajar.
Jadi kalau kita garis narik begini tuh kotak jadinya gitu. Nah, makanya kita buat kotak kayak gini. Nah, baru bikin alif. Nggak apa-apa, sama sebenarnya untuk alif ini sama kayak kotak ini sama, cuman dia kan bedanya dia di kotak sininya ya. Selebihnya kita yang penting ukurannya aja nggak apa-apa untuk belajar ini sementara ini. Nanti kalau misalnya pertemuan minggu kedua ke depannya nanti disiapin aja pensil, bilang aja beli pensil bangunan Bu gitu, pensil bangunan, pensil mekanik gitu. Nanti kalau gimana nih aku nggak bisa ngeraut, nanti minta tolong Pak Agung aja buat rautin sama kakak nanti. Ini kamu, ini kalau kamu kan bingung ini berapa sih Kak? Aku bisa matokin dari atas, dari bawah aja nggak apa-apa. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan segini. Nah, terus untuk baknya di sini. 1, 2, 3, 4 bak. Nah, seperti itu boleh dicontoh nggak apa-apa. Mana? Boleh aku lihat. Bingung di mananya? Yang bagian sininya, yang ini udah bisa. Oh, jadi untuk di sini kita bikinnya gini. Kan di sini tadi udah bisa ya. Gini, gini aja. Maaf, gini, gitu. Jadi lepas aja. Di saat pembuatan seperti ini, gitu. Jadi habis aja, jangan. Nah, itu bisa, yang penting lancip. Tapi nggak apa-apa untuk pemula ini nggak jadi masalah. Yang penting dia lebar ininya, sama ini. Oke? Sama-sama. Coba kasih tahu sih gimana nih. Ini bagus warnanya, ini udah main gradasi lagi Pak. Udah cakep main warnanya. Boleh aku ikutan? Nah, aku kasih tahu sini. Aku boleh pinjam penanya? Warna hitam ada? Ada. Warna hitam. Nah ini bagus, ini tulisan siapa nih? Ini kotak. Untuk kaligrafi itu kan dia ini ya. Kita titik aja begini. Nih titik. Nah yang penting dia lurus. Nih kalau ini kan salah nih. Ini mengsong nih masih nih. Nah kita yang penting lurus. 1 gitu. Bisa kan? Nah, jadi yang penting lurus aja nih. 1 bikin gitu gini, oke? Boleh dilanjut lagi. Nah nanti nih aku kasih tahu bak, ini bak buatan kamu ya? Nih bak nih, baknya begini. Nah, ini bak nih, oke? Siap. Lanjut ya. Udah bisa Kak? Enggak. Ada adek kok. Oh ada. Buka aja dong. Spidolnya udah ada yang Spidolnya mau tuh. mau diraut, tapi nggak seukuran ini, nggak apa-apa. Nanti di ini aja ya. Nanti kalau emangnya belum bisa pakai spidol gitu, kalau terlalu tintanya terlalu luber, bisa pakai pensil. Apa Isma udah lolos? Kalau pensil ini gimana sih Kak? Pensil kotak Kak, dia pensil bangunan. Tapi kalau pensil 2B itu nggak bisa. Nggak bisa, soalnya dia arangnya itu juga terlalu cepat habis ya Kak. Jadi untuk sekali tulisan itu habis langsung.
Saya juga diajak sama dia. Sama dia. Saya juga diajak dia ngambil minuman. Ada yang bikin parah banget. Oh tuh, pada banget cowok lu. Gimana sih cowok lu? Apaan? Pensil. Nih Kak. Oh, kira punya kabar. Nih kalau bingung kan ini kan terlalu nggak usah matokin ini karena ini kan aku buat space itu biar kalau kita nulis kaligrafi itu kan di sini itu masih ada ruang tuh. Oh, jadi Gitu. nggak harus Nggak harus nyampe. Yang penting kita sesuai nama penanya. Kalau pena kita segede gini untuk nulis gede, ya nggak apa-apa. Tapi kita sesuai nama kotak ini. Ini harus misalnya dia kotak sini 1, 2, 3, 4, 5 nih. Itu dengan sendirinya langsung berbentuk gitu. Langsung berbentuk kotak. Makanya Kecil kecil penting nggak apa-apa ya. Nah seperti itu. Jadi misalnya bingung kok dari atas ke bawah bingung takut lebih atau kurang, nggak apa-apa dari bawah aja atau bisa ikutin yang udah ada gitu. Jadi patokan titik ini untuk apa? Untuk tinggi doang, tinggi sama keakuratan kotak ini, kotak kayak gini. Karena kan kaidahnya ada di ini tulisan ini. Untuk ke bawah gini beda. Untuk ke samping begini juga beda. Biasanya kalau samping begini buat gini. Itu wow. Ini kod tulis bisa K atau H. Ya paling kita di sini alif dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nih. Alif terus aja kan bikin alif. Bikin ini atau dia yang penting alifnya ini 5. Alifnya doang ya. 5 titik. Nanti kalau baknya itu dia gini Kak. Baknya itu di sini 4 titik. Sini 4 titik, di sini setengah. Setengah itu setengah titik itu jadi setengah titik di garis. Titiknya bawah ini nih ada garis ini. Oh, berarti banyak itu kita bikin titiknya dulu ya Kak? Boleh bikin titiknya dulu misalnya 1, 2,